Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, patut kiranya pada malam hari ini kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat nikmatnya yang tiada terkira dan tidak dapat kita hitung di dalam saat-saat dan waktu-waktu kita. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali, di mana kita akan mulai mengkaji kitab-kitab yang ada di Thariqah Syatoriyah. Karena kemarin kita sudah mengkhatamkan kitab Risalah Syatoriyah, maka kita akan berganti dengan kitab yang lain yang insya Allah nanti kitab yang akan kita kaji mungkin belum malam ini, karena malam ini masih akan disampaikan muqaddimah ataupun sejarah tentang kitab itu, yakni kitab Syarhus Shaghir yang ditulis oleh beliau Syekh Ibrahim Al-Qurani. Beliau penerus sekaligus menantu dari Syekh Ahmad Al-Qushayri. Apa yang kita lakukan ini yang dilakukan oleh Thariqah Syatoriyah Indonesia, dalam hal ini melalui akun Thariqah Syatoriyah Mataraman, yakni di dalam rangka menjaga tradisi intelektual di Thariqah Syatoriyah, ya, bahwa bertorekoh, bahwa bertarekat itu tidak melulu tentang kontemplasi, tentang zikir, tentang meditasi, namun juga harus ada tradisi ataupun harus terus menghidupkan tradisi intelektual dengan membiasakan atau mentradisikan pembacaan teks-teks yang ditulis oleh para pendahulu, oleh ulama-ulama Thariqah. Karena dalam hal ini kita mengkhususkan kajian-kajian yang ada di dalam Thariqah Syatoriyah Indonesia ini, yakni kajian-kajian yang ditulis oleh para mursyid Thariqah Syatoriyah. Berarti ini khusus tentang ketarekatan ataupun tentang ketauhidan. Maka kita ingin terus menjaga warisan-warisan intelektual itu kita bacakan setiap saat. Namun perlu juga, ini juga menjadi harapan kita, apa yang disampaikan di dalam teks-teks itu mampu membuka wawasan kita, mampu memetikkan api di dalam diri kita untuk terus mencari apa dalam hal ini? Mencari makna-makna baru yang sesuai dengan konteks kekinian. Memang betul yang kita baca adalah teks-teks masa lalu. Akan tetapi ide semangatnya itu harus bisa tercetus, harus bisa memercik di dalam diri kita, menyemangati kita untuk bisa
mencari makna konteks dengan kekinian. Jadi apa yang kita bacakan di dalam kajian kita itu sebisa mungkin itu menjadi pemercik di dalam diri kita untuk mencari makna-makna baru dalam konteks kekinian, sehingga Thorekoh itu tidak stagnan. Ya. Thorekoh itu tidak berhenti pada ide-ide masa lalu, namun bisa mencari dan memaknai ide-ide di masa sekarang. Nah, tradisi Thorekoh itu bukan hanya tentang mencari ketenangan, mencari kesendirian, mencari Tuhan. Memang itu salah satu ajaran Thorekoh. Namun orang-orang bertarekat harus bisa mempunyai kesadaran baru tentang kondisi kekinian, mempunyai kesadaran baru menjawab permasalahan-permasalahan kekinian, mempunyai ide-ide baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungannya. Orang-orang bertarekat tidak boleh hidup dengan dirinya sendiri, tidak boleh mengurung dirinya sendiri hingga merasa dirinya adalah eksklusif, namun kesadaran yang dia dapatkan di dalam bertarekat, dia salurkan, dia tumpahkan dengan cara berbaur dan menggauli masyarakat yang ada, dengan membawa nilai-nilai kesadarannya, bukan dengan membawa tarekatnya. Ini yang terpenting. Kalau membawa tarekatnya, terkadang ini akan berbenturan dengan masyarakat. Tapi kalau membawa nilai-nilai kesadarannya, maka dia akan membawa nilai-nilai tujuan keislaman, yakni rahmatan lil alamin. Demikian ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwasanya kita akan mulai mengkaji kitab baru setelah khatamnya kitab Risalah Satoreh, yakni malam hari ini kita akan memulai pembacaan kitab Syarhus Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang nanti akan dibawakan atau dibacakan oleh beliau Gus Hanif Fatoni. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa malam hari ini masih hanya sekedar muqaddimah. Insya Allah akan dibacakan kitabnya mulai minggu depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya mari kita membacakan hadiah Fatihah kepada para guru-guru kita, kepada Rasulullah. Semoga apa yang kita sampaikan nanti merupakan saluran-saluran ilmu yang turun dari Rasulullah kepada para ulama-ulama, termasuk juga kepada mursyid-mursyid Thariqah Satorah hingga sampai pada kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumil wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ila hadrati jamil malaikatan muqarrabin wa hamalatin asma sab'in samawati wal ard wa ila hadrati jamil ulama amilin suhada sholihin wa jami ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'i ajdatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' sayyikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati jami' mursyiduna wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami' ahli thariqat syatariyah wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'in nuqaba wal awliya'in nujaba wal awliya'in rajabin wal awliya'in autad wal awliya'in kutub wal wali afrad jamil awliya'i fitana jawi wa ila hadrati kutbal aktabi hadzi zaman wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fatah hadzal qaryah wa sahibul wilayah wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amad min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qawfin ila qawfin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Gus Hanif Faton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka ngaji bareng kitab yang baru, yaitu Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang merupakan murid dari Syekh Ahmad Al-Qushayri. Syekh Ibrahim Al-Qurani sendiri merupakan guru dari ulama-ulama yang ada di dunia, khususnya di Nusantara. Beliau guru dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi Asingkili. Selain itu juga tercatat di antara murid-murid beliau itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada yang di Thailand, ada di India, ada juga di beberapa negara-negara lain termasuk Filipina. Di Indonesia sendiri ada beberapa murid beliau. Namun saya tidak menyebutkan semuanya. Yang jelas saat ini kita mencoba menggali pertama, mengapa Syarhus Shaghir. Saya belum menemukan manuskrip selain yang saya temukan di koleksi yang ada di perpustakaan Leiden, Universitas Leiden, yang termasuk di antara koleksi yang muncul tentang Asy-Syarhus Shaghir ini, yaitu di koleksinya Snok Hogrong, ya. Yang tertulis di dalam koleksi tersebut di nomor OR 7202 tertulisnya bukan Asy-Syarhus Shaghir tapi Mandumatut Tauhid, Mandumah Fit Tauhid, yang memang kitab Syarhus Shaghir ini merupakan kompilasi ringkasan dari Qasdus Sabil. Jadi Syekh Ibrahim Qurani ini nama aslinya itu cukup panjang. Ada yang menyebutkan bahwa lakopnya itu Burhanuddin. Orang dulu kalau terkenal sebagai seorang alim itu memiliki lakop yang banyak. Disebut juga Burhanuddin. Ada lagi menyebutkan Abul Irfan. Ada yang menyebutkan lagi Abu Ishaq, Abu Muhammad, Abul Waqi' dan sebagainya. Sedangkan As-Sahrazur itu merupakan wilayah asli dari mana beliau berasal. Jadi lahirnya di Sahrazur, itu wilayah di daerah Irak. Ya, makanya gelar lainnya atau lakop lainnya Al-Kurdi, karena aslinya dari suku Kurdi, daerah Kurdistan. Lahirnya sekitar tahun 1025 Hijrah atau 1616 Masehi, ya, sekitar itu. Ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang biografi singkat beliau, termasuk diantaranya Hadiyat Al-Arifin, karya dari Al-Baghdadi. Ada juga A'lam
Qomus Tarojim, karya dari Az-Zirqli atau Khairuddin bin Mahmud Az-Zirqli itu. Dan beberapa kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang beliau. Jadi beberapa kitab tersebut disebutkan bahwa nama lengkap beliau adalah Burhan ad-Din Abu Irfan Ibrahim bin Hasan bin Syihab bin Syihabuddin As-Sahrani As-Sarozuri Al-Kurdi. Dan keterangan lain menyebutkan nama beliau di dalam kitab Simtul Majid yang merupakan kitabnya Syekh Ahmad Al-Qushasi disebut pertama kali sebagai murid yang, kalau dalam bahasa saya, termasuk murid yang terkasih. Makanya wajar kalau bila akhirnya dijadikan menantu. Hanya di dalam kitab Simtul Majid beliau disebutkan sebagai pemegang sanad silsilah tarekat pasca beliau atau sebagai khalifahnya yang sah. Selain juga beliau nanti menjadi pengganti seluruh warisan keilmuan yang ditinggalkan oleh Ahmad Al-Qushasi serta menantu beliau juga. Di dalam beberapa keterangan juga disebutkan beliau juga meneruskan kegiatan-kegiatan amal. Jadi charity. Dulu ada semacam khazanatul wakaf. Jadi semacam wakaf board kalau di dalam bahasa sekarang ya, semacam lembaga wakaf yang itu dulunya punyanya Syekh Ahmad Al-Qushasi dan diteruskan setelah itu oleh beliau, di mana wakaf board ini kegiatannya juga untuk menyokong para pencari ilmu yang berada di Madinah. Makanya nama beliau yang nama lainnya Al-Madani. Itu lakop tempat setelah beliau berhijrah dari Irak tadi ke Madinah. Meskipun kisahnya sangat panjang, beliau melewati banyak sekali ulama yang beliau sempat singgah, termasuk juga di Baghdad, di Damaskus, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Dan keilmuan yang beliau mumpuni atau spesifikasi keilmuan yang beliau kuasai cukup banyak. Ada bidang bahasa, ada filsafat, ada juga hadis, ada juga fikih. Sempat juga beliau mendapatkan sanad keilmuan dari Ibnu Taimiyah. Itu di bidang, kalau kita mengatakan itu sebagai mazhab baru di dalam akidah, itu beliau termasuk diantaranya pernah belajar tentang akidahnya Ibnu Taimiyah. Meskipun secara akidah di dalam penjelasan-penjelasan yang beliau sebutkan itu semuanya rata-rata menerangkan tentang akidah yang pernah diajarkan oleh guru beliau, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasi, yaitu tentang bait-bait Mandumatut Tauhid, bait-bait tauhid yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi. Meskipun bait-bait tauhid ini ringkas, namun penjelasan yang cukup panjang lebar itu diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi, Syekh Ibrahim Al-Qurani ini. Tercatat pula Syekh Ibrahim Al-Qurani ini memiliki banyak karya, maka kita anggap sebagai seorang yang prolifik, ulama yang memiliki karya yang banyak atau produktif ya. Orang menyebutnya zaman sekarang prolifik. Lah, ada 100 lebih. Profesor Oman di dalam buku beliau, di antaranya adalah Ithafudz Dzaki, beliau menyebutkan ada sekitar 102 naskah atau 102 karya yang tercatat berhubungan dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani ini. Termasuk diantaranya yang merupakan karya yang bersinggungan sekali dengan para ulama Jawa atau ulama Nusantara pada zaman dahulu, yaitu Ithafudz Dzaki, yang di dalamnya itu menerangkan tentang martabat 7 yang tertulis di dalam kitab Tuhfah Mursalah, yang
itu mungkin sangat kontroversial pada zaman itu, diterangkan dengan sangat apik, unik, dan semuanya ada landasan dari Quran maupun hadis di dalam kitab Ithaful Dzaki. Nah, jadi beliau sangat cerdas. Selain ahli tafsir, ahli teolog, ahli ilmu kalam, ahli fikih, ahli bahasa, juga banyak sekali beberapa tulisan beliau itu yang berhubungan erat dengan ilmu akidah, termasuk diantaranya yang akan kita pelajari, yaitu kitab Asy-Syarhus Shaghir. Dan kitab ini saya belum mendapatkan, sekali lagi, dari manuskrip yang lain, kecuali yang ada dalam koleksinya Senok Hogrong di Perpustakaan Universitas Leiden. Dalam koleksi tersebut tertulis bahwa kitab ini disalin oleh Syekh Muhammad bin Umar ibnu Hajjat al-Aguri Asy-Syafi'i, dan tertulis di situ bahwa salinannya itu tertanggal 1083 Hijriah. Kalau kita konversikan ke dalam Masehi itu sekitar 1620-an, sekitar itu, atau 1600 sekian lah. Itu artinya kitab ini merupakan kitab yang cukup fenomenal ya, karena berhubungan dengan akidah, keterangan tentang penjelasan akidah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushasi, yaitu di bait-bait Mandhumatu fit Tauhid. Yang lebih tebal lagi, termasuk karya yang cukup tebal, cukup banyak ya, di dalamnya mengulas tentang Mandhumatu Tauhid, itu Qasdus Sabil. Itu halamannya cukup lumayan tebal, kalau nggak salah ada 200 lebih, atau kalau mungkin setelah ditahqiq bisa jadi 800-an ya. Itu sengaja memang kami tidak bahas itu karena memang kitabnya begitu tebal, sehingga kami mencari yang mungkin lebih bisa dibahas secara ringkas, yaitu di ringkasan dari kitab Qasdus Sabil itu, yaitu Asy-Syarhus Shaghir ini. Nah, kembali ke Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi. Syekh Ibrahim Al-Qurani ini mendapatkan istilahnya ijazah hirqah ya, dan juga sanad untuk bisa meneruskan ketarekatan dari gurunya dan juga mertuanya, yaitu dari Syekh Ahmad Al-Qushasi. Itu berbagai macam jalur thariqah sebenarnya. Namun yang dimunculkan di Nusantara yang kita tahu dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi itu hanya dua ya, yaitu thariqah Al-Qadiriyah dan juga thariqah Asy-Syattariyah. Untuk itu sepertinya memang kita perlu untuk menggali lebih dalam tentang hakikat dari tauhid yang dibahas dalam kitab Syarhus Shaghir ini, yang ini semuanya berupa keterangan-keterangan yang apik dan menarik dari apa yang ditulis oleh gurunya di dalam kitab beliau, yaitu Mandhumatu At-Tauhid. Di dalam muqaddimah manuskrip ya, dalam kitab Syarhus Shaghir ini tertulis di halaman muka itu tulisan Hadza al-kitab asy-syarhu as-shaghir lil Imam Al-Hammam Al-Mula Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi As-Sahrazuri ala mandumati syaikhihi Al-Ustadil A'zam Sayyidi Ahmad bin Muhammad Al-Qushasi rahimahumullahu ta'ala lah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi lah. Ini diantara beberapa keterangan di sampul pertama dari kitab Syarhus Shaghir ini, dan di dalam kitab ini disebutkan juga
bahwa muallifuhu al-ustadz al-azim maula alladhi sarat bi akhbarihi arugban bil qadil buldan khalifatul khatam ar-rabbani wa natijatul farad ar-rahmani Abul Irfan Ibrahim bin Hasan bin Burhanuddin Asy-Syahruzi Al-Asl Al-Madani sebenarnya. Terus yang di sini. Jadi aslinya dari Syahruzuri, namun kemudian pindah ke kota Madinah dan semayamkan di kota Madinah. Ada satu istilah yang menarik yang diceritakan dalam salah satu kitab murid beliau, yaitu Syekh Abdullah Al-Ayyashi. Ketika Syekh Abdullah Al-Ayyashi ini bertanya tentang bagaimana dulu Syekh Ahmad Al-Qushasi meninggal, dijawab oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan jawaban yang menarik, bahwa Syekh Ahmad Al-Qushasi itu mengalami urus. Bahasanya itu urus. Urus itu istilahnya kalau sekarang mungkin seperti walimatul urus. Artinya bahasanya mungkin orang-orang mutasawwifun, ya, orang-orang tasawuf yaitu. Sekarang itu mantenan atau mungkin sekarang itu pernikahan gitu. Jadi mengalami pernikahan, artinya bertemu sang kekasih itu pada waktu sekian, hari sekian dan sekian, diterangkan begitu. Selalu seperti itu. Ketika menyebut tentang gurunya, tidak pernah menyebutkan guru saya wafat, guru saya ini nggak pernah. Tapi yang disebut adalah urus, mengalami urus. Itu menandakan bahwa dalam tradisi tasawuf yang dipahami oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, bahwa beliau sangat asyiki sekali, sangat bergaya romantisme. Itu yang mungkin hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dari cerita tentang Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi. Untuk saat ini kita belum membahas lebih jauh tentang kitab Syarhus Shaghir ini. Kita hanya baca sekilas saja karena ini nanti rencananya memang kita akan kaji dan mungkin juga ada rencana untuk kita tulis ulang, tapi itu nanti sesuai dengan waktu yang kita punyai, karena yang kitab yang kemarin, ya, kitab tentang Risalah Satirah itu juga masih dalam proses, sampai sekarang masih belum finish, sehingga rencana ke depan juga kitab ini kita harapkan juga bisa kita salin ulang dan kita tahqiq beberapa hal yang bisa kita dapatkan di dalam keilmuan kitab Asy-Syarhus Shaghir ini, dan mudah-mudahan bisa segera selesai semuanya, karena memang tenaga tim dari yang mengerjakan ini tidak banyak, dan mudah-mudahan semuanya bisa diberi kekuatan untuk tetap bisa berkhidmat khususnya di bidang keilmuan dan pada umumnya pada pecinta dari thariqah Satoriyah di seluruh Nusantara. Dan saya rasa itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan tentang biografi singkat dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang mana beliau itu termasuk ulamanya para ulama, karena banyak sekali murid-murid beliau itu menyebar di penjuru dunia, termasuk yang kita pernah kenal yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, juga itu termasuk di antara murid-murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Termasuk juga Kutubuddin Ahmad bin Abdurrahim, atau kita pernah mendengar dengan sebutan lain yaitu Syekh Waliullah. Itu juga termasuk contoh dari murid yang berpengaruh di wilayah Asia Tengah atau di wilayah India. Itu termasuk juga di antara murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani ini. Untuk itu kitab ini nantinya perlu memang benar-benar untuk kita kaji lebih dalam lagi, khususnya yang berkaitan
dengan akidah-akidah yang berhubungan dengan akidahnya guru beliau, yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasi, yang kita sering sekali mendengar bahwa Syekh Ibrahim Al-Qurani begini. Ada yang mengatakan bahwa di dalam satu komentar itu bahwa beliau itu bukan termasuk orang Asy'ariyah, orang-orang yang bermadhab akidah Asy'ari, Al-Maturidi. Namun mari nanti kita lihat dulu bagaimana penjelasan beliau tentang akidah yang ada di kitab ini. Dan kemudian bisa kita nilai apakah beliau Asy'ariyah atau gimana. Tapi yang jelas yang perlu kita garis bawahi bahwa ada beberapa hal di dalam akidah para mutasawwifun itu yang mungkin sedikit berbeda di dalam penjelasannya dibanding dengan akidah yang selama ini secara teoritis dipahami oleh para mutakallimun di ilmu kalamnya atau ilmu akidah yang lainnya. Itu saja saya rasa. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan dari para pemirsa yang ada di ruang markas Thariqah Satoriyah Indonesia ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Ini sekedar muqaddimah dari pra-muqaddimah istilahnya dari ngaji bareng kitab Asy-Syarhus Shaghir karya dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dan insyaallah akan kita laksanakan nanti pada pertemuan berikutnya. Sekian, wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.